Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, kelas Elektro B1, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nomor induk 141020100042. Kali ini saya akan mengulas atau menjelaskan tentang beberapa pertanyaan ISBD. Pertama, sebutkan problematika sosial menurut Sujono Sukanto 1982. Berikan analisa dan contohnya. Menurut Sujono Sukanto, problematika atau masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni 1. Faktor ekonomi. Pengertian, masalah ini didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup sendiri secara layak atau keadaan secara ekonomi di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, misalnya kemiskinan, pengangguran, anak jalanan, dan lain-lain. Faktor ini merupakan faktor terbesar terjadinya masalah sosial, apalagi terjadi setelah terjadinya krisis global PHK, mulai terjadi di mana-mana, dan bisa memicu tindak kriminal karena orang sulit mencari pekerjaan dan kehidupan yang layak. Faktor ini dapat menyebabkan kemiskinan, pengangguran, kelaparan, dan lain-lain. Contoh masalah sosial akibat faktor ini: kemiskinan. Munculnya kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor ini. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. 2. Krisis ekonomi berdampak sistematis. Krisis ekonomi pada suatu negara yang besar akan sangat berpengaruh negara yang dinaunginya. Jika hal ini terjadi, maka seluruh harga kebutuhan dasar tidak stabil dan cenderung naik. Ini akan mengacaukan keadaan ekonomi yang berakibat dengan PHK dan munculnya banyak penduduk miskin baru. Faktor penyebab: rendahnya kualitas angkatan kerja, kenaikan harga dasar, akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan modal, rendahnya tingkat penguasaan teknologi, pengangguran sumber daya yang tidak efisien, pertumbuhan penduduk yang tinggi. B. Faktor budaya. Faktor budaya, pengertian masalah ini dipicu adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat heterogen multikultural. Contoh masalah ini seperti kenakalan remaja, konflik antar etnik, diskriminasi gender, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Menurut Sujono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antar unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyaan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Contoh masalah sosial akibat faktor ini. Masalah sosial yang sering timbul dari faktor ini adalah kenakalan remaja, biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal menjalani proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada saat kanak-kanak. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada kanak-kanak maupun remaja pada para pelakunya. Faktor budaya yang menyebabkan masalah sosial: krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja. B. Kontrol diri yang lemah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima. C. Keluarga, perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Teman sebaya yang kurang baik. E. Komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. C. Faktor biologis, pengertian masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun.
Contoh masalah sosial akibat faktor ini: 1. Wabah penyakit Ebola, HIV, H2N1, H5N1, dan lain-lain. B. Penyakit endemik pada suatu kawasan, malaria, demam berdarah. 3. Faktor-faktor biologi yang menyebabkan masalah sosial. Faktor keharusan makan. Untuk kenyataan kehidupan sehari-hari bahwa keharusan untuk makan ternyata besar sekali. B. Faktor kependudukan. Faktor kependudukan menyangkut bertambahnya jumlah manusia yang lapangan kehidupan tetap. C. Faktor bagi manusia untuk mempertahankan diri. Manusia pada umumnya ternyata tidak dapat terpisahkan dari faktor ini, sebab bagaimanapun alasannya, yang pasti sifat hakiki manusia adalah pertama kali mementingkan dirinya sendiri sebagai makhluk individu. Do. Faktor kebutuhan akan lawan jenis. Kebutuhan yang satu ini pun secara naluriah tidak dapat ditolak oleh manusia, khususnya yang normal. Do. Faktor psikologi. Pengertian faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Seperti misal aliran sesat, pemahaman lain yang menyimpang dari ajaran agama yang tidak diamati secara detail, sangat tidak masuk akal. 2. Contoh masalah sosial akibat faktor ini: A. Gerakan separatis seperti aliran sesat, agama, geng motor, gerakan separatis, non-pemerintahan, dan lain-lain. B. Seksualitas seperti waria, homoseksual, dan transgender. C. Keyakinan yang tidak benar adanya memiliki anak banyak adalah berkah. Faktor psikologi yang menyebabkan masalah sosial: 1. Lingkungan dan teman yang tidak baik. B. Orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. C. Keyakinan terhadap agama dan negara yang lemah. D. Masih belum dewasa, belum dapat membedakan benar dan yang salah. Selanjutnya, pertanyaan ISBD nomor 2. Bagaimana cara penanggulangan lingkungan menurut BN Merbun? Berikan masing-masing contohnya. Langkah-langkah konkret dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup menurut BN Merbun: pertama, menciptakan peraturan standar yang mengatur segala seluk-beluk persyaratan pendirian pabrik atau industri. Contohnya, evaluasi pengaruh sosial, ekonomi, dan ekologi baik secara umum maupun khusus, penelitian dan pengawasan lingkungan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Adanya perencanaan lokasi industri yang tepat. Contoh, penetapan suatu kawasan menjadi lokasi industri akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Agar tidak pengaruh negatif, maka perlu pengaturan industri. 3. Memilih proses industri yang minim polusi, dilihat dari bahan baku, reaksi kimia, penggunaan air, asap, penyimpanan bahan baku dan barang jadi, serta transportasi dan penyuluhan buangan. Contohnya, prinsip pengendalian perencanaan atau pollution control diterapkan apabila pencemaran atau limbah masih dihasilkan dalam satu proses produksi, sehingga dilakukan pengendalian pada bahan pencemar atau limbah agar tidak mencemari pekerja, produk, dan lingkungan sekitar. 4. Pengolahan sumber air secara berencana disertai pengamatan terhadap segala aspek yang berhubungan dengan pengolahan air. Contoh, pembuangan air limbah yang bersumber dari kegiatan domestik, rumah tangga, maupun industri. 5. Pembuatan sistem pengolahan air limbah secara kolektif dari seluruh industri yang berada di lokasi tertentu. Contoh, dalam pemilihan teknologi pengolahan air limbah, beberapa yang harus dipertimbangkan: 1. Kualitas dan kuantitas air. 2. Kemudahan pengoperasian dan ketersediaan. C. Jumlah akumulasi lumpur. D. Kebutuhan. E. Biaya pengoperasian. F. Kualitas hasil olahan. G. Kebutuhan energi. 6. Penanaman pohon secara merata dan berencana di seluruh kota. Contohnya kota Cirebon beserta dinas kebersihan mengajak warga untuk memelihara pohon. Pemkot mengajak warga untuk memelihara dan menanam pohon. 7. Peraturan dan penataan penggunaan tanah dasar rencana induk pembangunan kota sesuai dengan peruntukan secara seimbang. Contoh, rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang dan adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perbaikan lingkungan sosial ekonomi masyarakat hingga mencapai taraf hidup yang memenuhi pendidikan, komunikasi, dan kebutuhan sehari-hari. Contoh, perbaikan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman tidak terbatas pada rumah tempat tinggal yang harus permanen, namun yang lebih penting adalah memenuhi persyaratan kesehatan di mana kondisi rumah bersih, tertata rapi, berbahan baku kuat, dan lain-lain. Selanjutnya, pertanyaan ISBD nomor 3. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi problematika yang dihadapi masyarakat terkait lingkungan? Berikan analisa Anda dalam contoh. Pertama, mengatur penyediaan, peruntukan penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kendali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika. 2. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan atau sumber hukum lain, serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika. 3. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial. 4. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, kemudian terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup, salah satunya dengan hukum yang terbaru disahkan oleh pemerintah tahun UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Contohnya, di Kabupaten Gresik berupaya melestarikan lingkungan hidupnya yang rusak akibat pencemaran limbah industri yang berkembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam penyusunan masih belum optimal. Penyediaan kebutuhan hidup terbuka hijau masih sangat minim, tidak lebih dari 30%. Sekian jawaban ISBD dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.